Bapa, Engkau pencipta langit dan bumi, bahkan yang menciptakan tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan, Engkau berkuasa untuk memberkati. Bahkan di akhir zaman ini Engkau berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, setelah kami merasakan urapan hadirat-Mu lewat puji-pujian, maka saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah, urapi kami dengan buah bagian Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat berkat firman dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan pakai hamba, lidah mulut hamba dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu, sehingga bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu secara gamblang, jelas kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Shalom. Saya berbahagia sekali saat ini oleh kemurahan Tuhan dipercaya untuk melayani di Gereja Utusan Kristus. Kiranya ini merupakan sesuatu yang dahsyat yang nanti akan membawa kita kepada kesempurnaan rencana Tuhan di akhir zaman. Saat ini mungkin agak panjang saya menyampaikan firman, tetapi kiranya saudara diberikan roh untuk kuat dan mengerti. Ya, saya akan menyampaikan mengenai apa yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai kegerakan kuda putih. Ya, jadi saya akan menyampaikan yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai kegerakan kuda putih. Saudara, kita mengingat pertama keselamatan itu datang dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian Samaria, dan seluruh ujung bumi. Dan ini diawali dengan satu peristiwa besar yang namanya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, kemudian terjadilah pengabaran, penyebaran Injil ke Samaria, Yudea, dan akhirnya ke seluruh penjuru bumi. Saudara, nah di akhir zaman itu akan ada arus baliknya Injil. Ketika nanti kuota yang ditetapkan oleh Tuhan itu sudah terpenuhi seperti ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Ketika kuota yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa non-Israel itu terpenuhi, nanti akan ada arus baliknya Injil. Saudaraku, arus baliknya Injil ini Rasul Paulus katakan, Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk menjangkau Israel. Di dalam bahasanya dikatakan lewat kemurahan yang engkau peroleh, engkau harus menjangkau Israel. Saudara itu diberkati, saudara itu menjadi sembuh, sehat, saudara memperoleh berbagai macam hal oleh karena Injil. Nah, oleh karena kemurahan yang saudara peroleh ini, Roh Kudus lewat Rasul Paulus memerintahkan supaya kita menjangkau Israel. Saudara, Israel secara fisik di sana kurang lebih berpenduduk sekitar 7 atau 8 juta jiwa, dan yang terima Tuhan Yesus itu 70 atau 80 ribu. Masih sedikit, saudaraku. Nah, di akhir zaman, sebagaimana dahulu keselamatan itu berawal dari Yerusalem, Yudea, kemudian seluruh penjuru bumi, dan itu ditandai dengan Pentakosta. Di akhir zaman nanti setelah bilangan itu penuh dari bangsa-bangsa lain, maka Injil itu akan kembali menjangkau bangsa Israel lewat kemurahan yang kita peroleh. Kita diutus Tuhan untuk menjangkau Israel. Israel itu saudaranya Tuhan Yesus.
familinya Tuhan Yesus. Maka kalau seseorang tidak terbeban untuk menjangkau Israel, yang saat ini orang yang percaya Tuhan di sana itu sedikit, saudaraku. Oleh karena harus ada kegerakan besar, di mana kegerakan besar itu secara hurufiah di dalam kitab Wahyu menuliskan nanti akan menghasilkan pemeteraian atas bangsa Israel sejumlah secara hurufiah ditulis sebagai 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nah sekarang ini kalau kita lihat di dalam data statistik saja belum bisa, saudaraku, di sana masih 70.000, saudaraku, masih ada ratusan ribu yang harus kita jangkau, kita selamatkan. Bahkan saudaraku, ini kan jumlah secara hurufiah, nanti jumlah hakikatnya itu ada di tangan Tuhan, saudaraku. Saya memberitahu saudara, nanti kegerakan kuda putih, kalau kegerakan penyebaran Injil itu diawali dengan Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus lalu berbicara di dalam bahasa roh, saudara, maka di dalam kegerakan kuda putih nanti, saudaraku, Roh Kudus nyatakan, nanti ketika engkau melawat Israel, roh yang sama yang dahulu mengurapi murid-murid untuk pengutusan, untuk menjangkau seluruh penjuru bumi, itu akan memenuhi mulut saudara, dan itu akan balik membuat bangsa Israel nanti bertobat sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kitab Wahyu menulis 144.000 orang dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan dari jaitun liar. Kita semua, saudaraku, orang Kristen non-Israel yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki kerinduan supaya Israel itu terima Injil. Karena sampai saat ini Israel masih belum banyak yang terima Injil. Dan kita harus memiliki hati yang terbeban. Dan saya akan memberitahu saudara, tidak semua acara atau orang ke Israel itu disebut kegerakan kuda putih. Saudaraku, ada yang merupakan wisata, ziarah, dan lain-lain. Tetapi yang namanya kegerakan kuda putih itu ada momentumnya. Jadi kegerakan kuda putih itu memiliki momentum. Dan saudara, lewat kegerakan yang nanti kita akan kerjakan bulan November, ya, kita akan ke Israel untuk yang saya sebut sebagai doa pemeteraian. Apa toh isinya sebetulnya doa pemeteraian itu? Nanti ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saudara akan berbahasa roh. Tidak saya ajarkan di sini bahasa roh itu, saudaraku. Tetapi nanti di sana Tuhan akan memberikan ucapan-ucapan yang baru dari Roh Kudus. Itu merupakan tanda untuk nanti kembalinya Injil itu kepada Israel. Jadi saudaraku, di dalam kegerakan yang sebentar kita akan sambut, yang saya sebut dengan kegerakan kuda putih, dan Alkitab juga menulis demikian. Jadi kegerakan kuda putih itu memiliki momentum tersendiri yang dahulu pun belum pernah terjadi. Ingat baik-baik, kegerakan kuda putih itu hasilnya adalah pertobatan Israel. Kegerakan kuda putih itu ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasilnya itu adalah pertobatan Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Itu hasilnya. Dari dulu pun belum pernah ada. Saudaraku, dan ini hanya terjadi di akhir zaman, dan kemurahan Tuhan. Kalau kita semua terpanggil, kita semua terbeban untuk menjangkau saudara-saudara darah dagingnya Tuhan Yesus Kristus. Kita itu kalau punya saudara atau famili belum terima Tuhan saja, saudaraku, betapa hati ini perih, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, dari suku Yehuda, kemudian sebagian dari suku-suku lain yang saat ini ada di Israel itu belum terima Yesus, saudaraku. Dan Tuhan menyuruh kita untuk
menginjil untuk menyelamatkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel yang jumlahnya sedemikian banyak itu terjadi pertobatan massal di sana. Dan itu nanti dimulai dengan yang namanya doa makrifat. Jadi doa makrifat itu ketika nanti saudara di sana nanti diberi oleh Roh Kudus ucapan-ucapan bahasa-bahasa Roh Kudus yang akan diberikan di mulut saudara untuk saudara ucapkan, dan itu nanti akan berpengaruh kepada langit dan bumi, kepada hati bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika terjadi pertobatan besar-besaran di Israel yang digambarkan dengan 144.000 orang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi 12 suku itu dimeteraikan, kecuali suku Dan, karena suku Dan itu memiliki reputasi yang tidak baik, ya. Kemudian suku Dan itu diganti oleh Manase. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita kerjakan ke depan melawan Israel dalam doa makrifat, doa pemeteraian, itu isinya apa? Itu seperti ketika Pentakosta, ketika keluarnya Injil itu murid-murid diberi bahasa roh, doa makrifat untuk menjangkau seluruh penjuru bumi. Nah, ketika Injil itu harus kembali pada Israel, nanti sudah akan diberikan mulut yang penuh dengan ucapan-ucapan doa makrifat. Itu dahsyat nanti, saudaraku. Dan itu Roh Kudus sudah berbicara kepada saya. Ketika nanti saudara di sana sudah akan diberikan bahasa-bahasa roh secara khusus untuk saudara mengucapkannya. Dan itu nanti bisa berdampak pada langit dan bumi. Kegoncangan-kegoncangan, hilangnya damai sejahtera di bumi, terjadi kelaparan besar di bumi, bahkan terjadi perang dunia yang menelan 1/4 penduduk bumi sebagai korban. Saudaraku, dan selanjutnya ketika ketujuh meterai itu dibuka, saudaraku, itu akan diawali nanti dengan doa pemeteraian bagi bangsa Israel. Maka nanti ketika kita ke Israel, itu kita tidak sekedar piknik, justru nanti kita buru-buru, saudaraku. Begitu kita selesai melaksanakan agenda Tuhan ini, saudaraku, kita buru-buru pulang. Karena di belakang kita, saudaraku, setelah kuda putih itu dilepas, maka selanjutnya apa, saudaraku, yang dilepas? Kuda merah, damai sejahtera. Nanti dunia akan semakin genting, saudaraku. Kemudian kuda hitam, terjadi bala kelaparan. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang bernubuat, ya, di tahun ke depan itu akan ada satu masa resesi yang berat bagi dunia. Itu betul, ya. Itu benar, saudaraku. Jadi momentum kegerakan kuda putih itu merupakan suatu masa dan ketetapan Tuhan yang harus kita tangkap dan kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi momentum itu begini, saudaraku. Kalau dulu tahun 1945 itu muncul tokoh besar yang namanya Bapak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu momentumnya tepat, saudaraku, bahwa tahun 1901 itu beliau lahir, dan momentum untuk beliau mencanangkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Dan kegerakan kuda putih itu juga punya momentum, saudaraku. Momentum jadi seperti itu. Kita berusaha menangkap momentum Tuhan yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, momentum di mana dari negeri timur atau ujung timur dunia akan Tuhan adakan kegerakan besar dari negeri yang berlambang burung buas. Kalau Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu dikatakan dari timur nanti Tuhan akan memanggil burung buas, atau bahasa aslinya itu ayit. Karena orang Israel kalau melihat burung Garuda itu yang ngertinya burung buas, makanya bahasanya ya ditulis ayit. Tidak ada di sana ditulis Garuda, itu enggak. Ketika mereka melihat Garuda itu ya dia melihat burung buas, dan burung buas itu bahasa aslinya itu ayit. Saudaraku, jadi
kegerakan besar yang akan dimulai dari ujung timur dunia. Ini momentum kita loh saudaraku, momentum yang jarang terjadi. Dan saudara jangan menghina, ini kegerakan besar kok mulainya dari pendeta kecil. Saudara ingat, Tuhan Yesus itu juga lahir bukan di istana yang megah, dari kandang yang hina, saudaraku. Demikian pula kegerakan besar di akhir zaman. Kenapa bukan muncul dari orang yang hebat itu, yang jemaatnya ratusan ribu itu? Kenapa tidak? Tuhan memang, saudaraku, ingin menunjukkan kuasanya. Seperti ketika kelahiran Tuhan Yesus, maka di akhir zaman nanti juga akan muncul 7 hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, itu menjadi petunjuk untuk kegerakan akhir zaman. Nah, dulu yang menjadi petunjuk untuk lahirnya Tuhan Yesus itu namanya bintang Bethlehem. Kalau di akhir zaman yang menjadi petunjuk untuk kegerakan-kegerakan besar akhir zaman itu hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kegerakan besar ini muncul dari timur, dari negeri yang berlambang burung buas, burung Garuda. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ini kembalinya api Injil dari ujung bumi sampai kemudian kembali ke Samaria, Yudea, dan akhirnya Yerusalem. Jadi begitu ya alurnya, saudaraku. Injil itu dulu dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, lebih luas lagi ke Samaria, kemudian ke seluruh penjuru bumi. Tetapi Rasul Paulus katakan, seluruh penjuru bumi ini ada jumlah atau bilangan yang ditetapkan. Kalau bilangan itu sudah penuh, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, maka kemudian Tuhan akan kembali sayang pada Israel. Nah, ini waktunya. Saudaraku, ini momentum yang diberikan oleh Tuhan supaya kita kerjakan. Meskipun kita dari kandang yang kecil, jemaatnya belum begitu banyak, saudaraku, dananya nggak begitu besar, saudaraku. Bayangkan kekuatan dana kandang Bethlehem itu seberapa. Tetapi dahsyat. Dari situ muncul kegerakan besar. Saya rindu dari tempat ini, hamba-hamba Tuhan mulai ada hati untuk menjangkau bangsa Israel. Karena ini merupakan satu kegerakan yang ditetapkan oleh Tuhan terjadi di akhir zaman. Dan dulu sudah dinubuatkan. Kita akan membaca Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 dibaca. Pak Nendra, ini kegerakan dari timur. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, 11. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, amin. Ini dahulu menunjuk Kores Agung, ya, yang kemudian membangun Yerusalem. Tetapi ini di akhir zaman menunjuk kepada kita, diutusnya satu bangsa asing yang berlambang unggas nasar dari timur, yang berlambang burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kemudian ini yang penting bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan, bahwa di akhir zaman itu akan tampil Tuhan Yesus di tengah-tengah 7 kaki dian. Jadi terjadi penyucian pendamaian yang begitu dahsyat. Saudara tidak mungkin lagi menyembunyikan dosa-dosa. Sekalipun itu dilakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan singkapkan. Saudaraku, ini Tuhan yang tampil di tengah-tengah 7 kaki dian. Makanya penampilan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1 ayat yang
9 sampai 20 itu begitu dahsyat. Dia tampil menyucikan, mendamaikan jemaat-jemaatnya di akhir zaman. Jadi saudara yang masih merasa punya dosa ya, bertobat. Supaya saudara layak nanti masuk di dalam kegerakan besar di akhir zaman ini. Teristimewa nanti saudara itu selamat. Ketika 7 meterai dibuka, ketika 7 sangkakala ditiup, dan saudara masuk kepada orang-orang yang harpaso, atau kalau orang sebut itu rapture, pengangkatan. Ini bahasa yang sebetulnya kurang tepat ya. Yang lebih tepat itu harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara termasuk orang-orang yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya karena saudara kedapatan sempurna imannya. Saudaraku, jadi ini ada sesi yang lain sebetulnya nanti. Jadi yang pertama harus kita ketahui, di akhir zaman itu akan tampil Tuhan Yesus yang nyata, tampil di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah 7 kaki Dian. Makanya dulu itu sudah ada pujian ya, Tuhan Yesus di tengah kita besar ya, besar, Dia senangkan dan girangkan, nah dan seterusnya. Itu sebetulnya memujikan Wahyu pasal 1. Saudaraku, kemudian yang kedua yang harus saudara ketahui, sebelum ke Israel itu harus terjadi penyucian pendamaian. Jadi dosa-dosa saudara bertobat. Saudara itu nanti akan disembuhkan dari penyakit-penyakit saudara. Yang kekurangan dalam hal ekonomi akan diberkati. Tuhan nggak kurang cara untuk memberkati saudara. Amin. Yang punya utang, jangan bersungut-sungut ya. Tuhan itu bisa melunasi hutang saudara dengan caranya yang ajaib, dengan apa yang ada di tangan saudara. Dulu mujizat besar itu ketika Musa melakukan 10 mujizat bukan dari hal-hal yang terlampau aneh dan ajaib, tetapi dari apa yang ada. Apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Apa yang ada pada diri saudara sekarang ini? Gunakan, optimalkan, usahakan itu, saudara sertai dengan doa akan menciptakan mujizat yang dahsyat. Jadi yang kedua, terjadinya penyucian dan pendamaian. Ini penting, sebab orang yang akan diajak dalam kegerakan, yang akan masuk dalam kegerakan adalah orang-orang yang berhasil menyucikan dan mendamaikan dirinya dengan Tuhan lewat darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya setelah itu kita akan ditahbis dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, jadi kita akan ditahbis untuk kegerakan besar akhir zaman, untuk membawa kembali api Injil, saudaraku, kepada Israel. Ini memang pekerjaan berat loh, saudaraku. Pekerjaan berat. Dulu ketika awal api Injil itu dikobarkan menjangkau seluruh penjuru bumi, itu disertai dengan berbagai hal yang dahsyat dan ajaib. Nah, ketika nanti kita harus membawa api Injil itu kepada Israel, saudaraku, itu kita juga akan disertai dengan rupa-rupa kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Dibaca Pak Nindra, Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Terus, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. amin. Saudara, ini dari versi-versi terdahulu banyak yang menafsirkan ini antikris, tetapi bukan, saudaraku. Ini kegerakan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil kembali ke Israel. Ini kegerakan jemaat-jemaat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk kembali menjangkau bangsa Israel, membawa api Injil itu ke Israel. Karena ini syarat, saudara. Kalau Israel itu belum bertobat, saudaraku, jangan bermimpi rapture, nggak akan terjadi itu rapture. Saudaraku, jangan bermimpi masa antikris.
Karena sebelum Israel itu dijangkau, saudaraku, masa antikris itu nggak akan terjadi. Meskipun ada tokoh-tokoh yang dahsyat yang merekayasa supaya sistem tatanan dunia di masa antikris itu dibikin, tetapi kalau bangsa Israel itu belum dijangkau oleh Injil, masa antikris itu belum akan jadi. Oleh karena itu mari mulai sekarang punya kerinduan untuk menjangkau bangsa Israel, meskipun ini pekerjaan susah, saudaraku. Meskipun ini pekerjaan susah, tapi kita akan kerjakan, saudaraku. Jadi yang memerintah kegerakan kuda putih, ini saya ulangi di ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama. Yang membuka meterai itu anak domba, Tuhan Yesus. Dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Dari yang memerintah kegerakan kuda putih itu adalah yang pertama dari makhluk di dalam bait suci. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 4 ayat 7, itu ada 4 makhluk ya. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Itu menggambarkan penampilan Tuhan Yesus di dalam 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian yang memerintahkan meluncurnya kuda putih itu adalah Tuhan yang tampil sebagai raja. Dia yang tampil sebagai raja itu memerintah saudara menjangkau Israel. Mari, dia raja besar, memberikan kuasa pada saudara, kuasa yang begitu dahsyat, menggetarkan bumi nanti, saudaraku. Nanti jangan heran kalau terjadi guncangan-guncangan baik langit, bumi. Saudara jangan takut ya kalau sudah menyaksikan kedahsyatan-kedahsyatan yang terjadi, sudah jangan jerit-jerit bingung gitu, saudaraku. Tetapi saudara ingat, kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 itu ketika 7 malaikat itu diberikan 7 cawan murka, saudaraku, menerima amanat untuk mencurahkan 7 cawan murka. Itu orang-orang tidak berseru-seru histeris, saudaraku, tetapi dia berseru, besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu. Saudara kalau melihat malapetaka di mana-mana berserunya begitu ya, ini jurus kitab Wahyu. Nanti saudara justru nggak akan terkena. Saudara, Tuhan bisa melindungi saudara. Jadi kegerakan kuda putih itu yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Raja itu artinya dia punya segala sesuatu, dia punya segala berkat. Makanya kalau Tuhan yang memerintahkan kegerakan kuda putih, ya pasti dibiayai saudara oleh Tuhan. Itu begitu dahsyat, saudaraku, Tuhan itu. Kemudian ayat yang kedua ini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Itu sebetulnya bukan panah ya, ini busur, a bow, tokson bahasa aslinya ya, saudaraku. Jadi ini membawa busur, makanya saya bikin lagu, bila busur sudah ada di tangan. Lagu kegerakan kuda putih itu seperti itu, saudaraku, yang saya bikin. Nah, nanti suatu ketika saya rindu di jemaat tempat ini bisa nyanyi lagu itu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi dinyanyikan di sini. Nanti seru sekali lagu itu, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan menginjil, menjangkau bangsa Israel. Nanti akan ditandai dengan doa pemeteraian. Doa pemeteraian itu isinya seperti apa? Seperti ketika dahulu murid-murid diberikan, saudaraku, curahan Roh Kudus sehingga berbahasa dalam bahasa roh, bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh untuk murid-murid mengucapkan waktu itu. Nah, ketika nanti kita masuk dalam kegerakan kuda putih, saudara akan diberikan mulut yang penuh ucapan Roh Kudus yang nanti mampu mengguncang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih menginjili Israel itu bukan hal yang mudah. Maka untuk terlaksananya gerakan ini kemudian bertubi-tubi akan datang utusan-utusan lain yang dipakai Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini yang pertama ya, supaya
bangsa Israel itu nanti menerima Injil, menerima kemurahan Injil, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kegerakan kuda putih ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu akan ada kuda merah. Saudaraku, kuda merah ini nanti tokohnya dari mana? Saudaraku, dari visi yang kami yakini tokoh hamba Tuhan penunggang kuda merah itu dari benua Eropa, hamba Tuhannya, saudaraku. Saya nggak berani sebut nama juga, saudaraku. Dan kepada dia di dalam ucapan mulutnya akan diberikan satu mandat kuasa untuk mencabut damai sejahtera. Kalau kuda putih dari Indonesia, saudaraku. Makanya ayo dari Nusantara ini, saudaraku, kegerakan kuda putih beserta pengikutnya itu dari Indonesia, saudaraku. Di belakang kita nggak cukup, saudaraku, untuk mempertobatkan Israel itu nggak cukup kita dewean, kita sendirian. Di belakang kita masih ada kuda merah. Itu hamba Tuhannya nanti pelaksananya dari Eropa, saudaraku, nanti dengan jemaat-jemaatnya dari sana juga. Saudaraku, itu tugasnya mencabut damai sejahtera. Wahyu pasal 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kemudian itu belum cukup supaya Israel angkat tangan terima Tuhan Yesus, itu belum cukup, saudaraku. Karena Israel itu memang orangnya jenius, pinter, kaya. Ngasih tahu orang pinter, orang kaya itu susah loh, saudaraku. Betul kan? Ngasih tahu orang pinter, apalagi kaya, itu susah, saudaraku. Makanya perlu kegerakan kuda putih. Pertama, ini kesadaran untuk membawa Injil kepada Israel. Kemudian setelah itu masih keras juga, saudaraku. Di belakang kita akan ada hamba Tuhan dari Eropa nanti yang akan diberikan mandat kuasa untuk mencabut damai sejahtera, saudaraku. Kemudian itu belum cukup, masih akan ada lagi utusan dari dataran Cina, hamba Tuhan dari Cina, dari Sinim kalau Alkitab katakan seperti itu. Ini dengan kekuatan nubuat yang mampu menciptakan bala kelaparan. Saudaraku, ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke 1, 2, 3, 4, ke-5, ke-6 ya, ke-5 dan ke-6. Ini kuda hitam, utusan dari Cina. Ini dengan kekuatan ekonomi yang akan menciptakan bala kelaparan di muka bumi. Kemudian yang luar biasa lagi, itu belum cukup juga, saudaraku. Akan ada kuda kelabu. Jadi di belakang kita itu nanti ada hamba-hamba Tuhan lain, saudaraku. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, saudaraku. Kemudian ada yang dari Amerika, saudaraku. Ini akan membawa peringatan keras, saudaraku. Membawa dampak perang dunia yang ketiga. Bayangin, saudaraku, ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi perang dunia ketiga itu nanti memakan korban 1/4 wilayah dari bumi. Itu nanti akan dibunuh, saudaraku. Jadi 1/4 wilayah dari bumi itu akan dibunuh. 1/4 itu nanti entah bagian mana, bagian Eropa atau bagian Asia atau bagian daerah Amerika. 1/4 dari bumi nanti akan mati di dalam perang dunia yang ketiga. Itu jadi korbannya 1/4 ya, 1/4 penduduk bumi. Kalau sekarang ini penduduk bumi 8 miliar, 1/4-nya itu berapa, saudaraku? 2. Betapa mengerikan itu, saudaraku. Kenapa kok bisa begitu, saudaraku? Karena peperangan kita nanti, saudaraku, peperangan di akhir zaman itu nanti bukan peperangan seperti dahulu. Kalau zaman dahulu gitu tusuk-tusukan ya, saudaraku. Pakai mungkin pakai babu runcing, pakai senjata-senjata runcing, saudaraku. Pakai atau mungkin granat, itu kan paling bunuh ya 5. Pakai bom itu bisa bunuh agak banyak lagi, saudaraku. Tetapi di akhir zaman nanti, saudaraku, itu nuklir yang akan digunakan, sehingga nanti korbannya itu banyak banget, saudaraku. Apalagi kekuatan nuklir di akhir zaman. Kekuatan nuklir sekarang itu sudah memiliki power yang beratus-ratus bahkan beribu-ribu
kali lipat dari yang dahulu diledakkan di Jepang. Saudaraku, makanya ini luar biasa. Saudara, kita akan membaca ini panggilan dari ketujuh guru, dari ketujuh tokoh tadi yang ada dari Indonesia, ini dengan kuda putihnya, saudaraku, yang mengawali bahwa Israel harus terima Injil, yang nanti disusul dari Eropa, itu juga akan mendukung, saudaraku, akan satu frekuensi dengan kita. Kemudian dari China, kemudian dari Eropa, kita akan menjadi satu frekuensi untuk mempertobatkan Israel. Ayo toh Israel, kamu terima Tuhan Yesus yang dahulu kamu salibkan. Kita akan memiliki hati yang sama untuk itu. Saudaraku, kita baca Yesaya 49 ayat 11 sampai 13, dibaca Pak Nendra. Yesaya 49 ayat 11 sampai 13. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Ya, terus? Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Terus? Ada dari utara, Ya. dan dari barat, Ya. dan ada dari tanah Sinim. Amin. Ini satu nubuatan untuk munculnya hamba-hamba Tuhan yang datang dari jauh tadi, saudaraku, yang saya katakan. Ada yang dari utara, utaranya tempat ketika firman ini dinubuatkan itu sekitar Eropa. Saudaraku, ada yang dari barat, saudaraku, dari barat itu dari Amerika, artinya saudaraku, dari tempat ketika firman ini dinubuatkan. Ada yang datang dari tanah Sinim. Sinim itu menunjuk negeri Cina. Ya, saudaraku, dari sana muncul tokoh dahsyat nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Saudara, ketika langit itu bersorak-sorai, bumi bersorak-sorai, kemudian bumi bersorak-sorai itu gimana toh, saudaraku? Ya, diantaranya gempa barang itu, saudaraku. Itu bumi bersorak-sorai, saudaraku. Terus gunung-gunung bersorak-sorai, Tuhan menghibur, itu hiburan, saudaraku. Tuhan mengatakan itu hiburan. Di sini dikatakan bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertinggal, yang tertindas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan melaksanakan agenda dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa akan ada kegerakan kembalinya Injil, dan ini dipelopori dari bangsa yang berlambang burung Garuda atau unggas nasar atau bahasa aslinya ayat, dan ini munculnya dari timur, dari paling timur dunia. Itu dikatakan, orang sering menyebut itu sebagai Papua, ya saudaraku. Nah, dari Indonesia nanti muncul kegerakan yang begitu dahsyat untuk pertobatan bangsa Israel. Kita itu mengawali, memberikan satu kesadaran kepada saudara-saudara, para hamba Tuhan, para jemaat-jemaat, para penetua, supaya kita ini terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara, kita akan coba simak ini utusan dan penunggang-penunggang kuda, supaya saudara itu nggak bingung lagi. Ini kan ada yang bilang ini antikris, Pak Pendeta. Oh bukan, saudaraku. Ini hasilnya pertobatan Israel. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu nanti hasilnya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris, karena hasilnya pertobatan Israel. Saudaraku, sekarang kita akan baca kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 17, dibaca Pak Nendra. Penglihatan pertama para penunggang kuda. Iya, ini para penunggang kuda yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 dituliskan. Yuk, terus. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Terus, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang.
Terus, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. amin. Di sini dulu. Ini Nabi Zakaria dahulu mendapat penglihatan, tetapi belum seterang di dalam kitab Wahyu. Dan yang pertama yang dilihat justru adalah seorang yang menunggang kuda merah. Ia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad. Padahal nanti kalau di dalam kitab Wahyu, ini kemudian lebih jelas lagi. Ternyata ada merah, ada putih, ada merah, ada hitam, ada kelabu. Saudaraku, nah ini yang dilihat oleh Nabi Zakaria ini masih agak tersamar. Kemudian ayat yang ke-9. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. 10. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Amin. Jadi penunggang-penunggang kuda dan penunggang-penunggangnya itu disebut, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Saudaraku, untuk apa menjelajahi bumi? Untuk mempertobatkan Israel. Saudaraku, supaya Israel terima Injil, membawa api Injil kepada Israel. Ini tugas yang diamanatkan oleh Tuhan dengan kata-kata, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Saudara, kalau enggak karena perintah Tuhan, saudaraku, enggak karena Roh Kudus, ya secara fisik saya malas ke Israel itu, saudaraku. Tetapi ini perintah Roh Kudus dan harus dikerjakan, menjangkau bangsa Israel supaya menerima Injil, membawa Injil kepada Israel, melakukan satu kegerakan seperti yang dahulu dilakukan oleh para rasul. Mereka menerima ucapan-ucapan dalam bahasa roh. Nanti saudara saya ajak ke sana supaya saudara menerima ucapan-ucapan bahasa roh itu. Kalau dahulu ucapan-ucapan bahasa roh itu menjangkau bangsa-bangsa seluruh penjuru bumi sampai ke ujung bumi. Tapi nanti ucapan-ucapan bahasa roh yang saudara akan ucapkan itu akan menjamah hatinya bangsa Israel. Ini tugas yang diberikan oleh Tuhan, di mana Tuhan katakan, saudara semua, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Dan dipikir ya males, saudaraku, biayanya tuh nggak sedikit ke sana itu, saudaraku. Iya toh, mending buat beli motor baru gitu, saudara. Kalau kita berpikir secara logis begitu, kadang ya apa namanya, saya kan juga bukan pendeta yang kaya-kaya amat ya, punya tapi nggak kemudian kaya bermiliar-miliar gitu, enggak. Ya cukuplah, saudaraku. Ya kalau melihat seperti itu ya secara daging ya malah, saudaraku, tetapi karena ini perintah Roh Kudus dan ini merupakan satu momentum itu tidak selalu terjadi, saudaraku, dan ini harus kita tangkap. Ini generasi akhir zaman, saudara, itu generasi yang kalau bisa gitu saudara akan dibawa semua nanti harpaso kalau bisa, saudaraku. Tapi minimal ya saudara diungsikan, atau Feogo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, diungsikan dari masa antikris. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang tertinggal, ya saudaraku, karena nanti akan ada 3 tingkatan ya saudaraku. Seperti halnya tabernakel itu 3 tingkat, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Di akhir zaman Tuhan akan menyelamatkan umatnya juga dengan 3 cara. Yang satu langsung harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang ruang suci itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani terpaksa itu harus tertinggal di masa antikris, diinjak-injak. Kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, pelataran bait suci itu diinjak-injak ya. Saudaraku, dibiarkan diinjak-injak di masa antikris itu. Saudaraku, jadi saudaraku, berbicara tentang penunggang-penunggang kuda, ini mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajah bumi, untuk mempertobatkan Israel. Ya mari kita kerjakan, saudaraku.
saya ini bukan orang yang kelewat kaya, enggak saudaraku. Tetapi saya ini biasa-biasa, tapi oleh karena visi Tuhan diajak ke sana oleh Roh Kudus. Berat, ini panis di dada saya ini saudaraku. Tuhan ini sanggup piye, apalagi kan tidak saya sendirian. Tim juga banyak saudaraku yang harus nanti kita bersama-sama. Saudaraku, di hati ini rasanya panis. Tuhan iki kok biayanya piye saudaraku. Tapi Tuhan jawab, ayo optimis. Tuhan akan cukupkan semuanya. Dahsyat saudaraku. Ya saya kerjakan, saya jalankan. Memang berita keselamatan juga dulu dari tempat yang sederhana, dari kandang. Saudaraku, ini berita akhir zaman yang dahsyat itu juga dari tempat yang sederhana, dari seperti kita begini. Saudaraku, tetapi dari situ dahsyat luar biasa. Dibaca ayat lanjut. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Ya, terus Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Ya, terus Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Amin. Jadi kuda dan para penunggangnya itu adalah utusan-utusan yang dipakai oleh Tuhan di dalam rangka Tuhan mewujudkan usaha yang besar untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ayat 15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Amin. Israel ini anak kesayangan Tuhan, kekasih Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan menghimpit Israel, sedikit menghukum Israel, negara-negara di sampingnya ikut, oh kapok ora kowe. Gitu saudaraku. Ibaratnya, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara Tuhan itu murka sedikit pada Israel. Ya memang Tuhan murka. Salahnya Israel itu apa tuh saudaraku? Bukan macam-macam lah saudaraku. Satu salahnya Israel itu yang paling inti, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Nanti kalau Israel itu terima Tuhan Yesus, dunia ini berakhir saudaraku. Jadi ini seperti gulungan kitab, saudaraku. Salahnya Israel itu yang fatal itu saja, sehingga membuat Tuhan marah. Kadang Israel digencet dengan bencana, kadang Israel digencet dengan peperangan. Israel itu salahnya satu saja, karena nggak terima Tuhan Yesus. Tetapi nanti ketika Israel terima Tuhan Yesus, oh saudaraku, nanti itu semuanya segera digenapi di kitab Wahyu itu. Kita menjadi pembuka kunci dari kegerakan akhir zaman. Amin. Jadi begitu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, jadi sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Saudara sedang memukul anak saudara, menghajar anak saudara karena kekeliruan. Tetangga saudara ikut mukul, marah enggak saudara kira-kira? Ya pastilah. Lah Tuhan itu sedang mendidik Israel seperti itu. Karena Israel enggak terima Tuhan Yesus, akhirnya dipukul dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam himpitan. Ada bencana, ada peperangan, dan berbagai macam hal. Itu seorang bapak sedang mendidik anaknya, tetapi negara-negara di sekitar itu, sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Kapok rah kowe, tambah tabur sisan melu pukul terus. Itu adalah anak orang, saudaraku. Ya Tuhan marah dong, saudaraku. Jadi gitu ya, saudaraku, posisi Israel itu seperti itu. Memang dia sedang keliru karena satu hal, tidak terima Tuhan Yesus. Akhirnya seizin Tuhan dihimpit berbagai macam kesesakan, dari bencana alam, dari
peperangan-peperangan. Tapi itu didikan Tuhan dari bapaknya kepada anaknya sedang mencambuk. Ya, kalau sedang gitu tuh tetangganya nggak usah ikut-ikutan lah, saudaraku. Masa tetangganya ikut, wah tak pentung si santung kepala nih. Wah, ya saudaraku, itu posisi Israel saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16 dan 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Ya, Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan terus tali pengukur akan direntangkan kembali di atas Yerusalem. 17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Jadi ini inti dari kuda dan para penunggangnya. Ini ternyata adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus menjelajah bumi. Yang dari Indonesia pertama mengawali dengan kegerakan doa makrifat, dengan pembukaan, saudaraku. Ibaratnya gitu, kalau dulu pencurahan Pentakostanya, saudara akan diberi bahasa-bahasa Roh Kudus khusus nanti di sana, supaya saudara mengucapkannya. Kemudian di belakang kita nanti akan ada hamba Tuhan lain yang tergerak dari Eropa, dari Cina, dari Amerika, saudaraku, yang akan segera menyusul. Sebab mempertobatkan orang kaya dan pintar itu susah, saudaraku, makanya perlu himpitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di akhir zaman Tuhan akan kembali menyayangi Yerusalem. Kita akan baca untuk lebih meyakinkan kepada saudara bahwa kuda putih itu bukan antikris, saudaraku. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dibaca Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Yuk, terus. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Terus, Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, ya. kereta kedua oleh kuda hitam, Terus, kereta ketiga oleh kuda putih, ya. dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Amin. Ini sudah sama dengan Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Kuda putih, merah, hitam, atau berbelang-belang atau kelabu. Tetapi ini susunannya belum sedetail Wahyu pasal 6 ya, saudaraku. Jadi Nabi Zakaria juga sudah melihat ini, saudaraku, kegerakan kuda-kuda itu, saudaraku. Terus, Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? terus, Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. amin. Jadi ini hamba-hamba Tuhan, para penunggang kuda ini, mereka ditugaskan untuk melanglang jagat, saudaraku, untuk menjelajah bumi, untuk mempertobatkan Israel. Itu sesudah mereka dikatakan mereka sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Artinya ini orang yang diutus Tuhan, karena sebelum mereka ke Israel, mereka itu sudah disuruh, sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Ini utusan Tuhan. Ayat yang ke-6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, Iya, yang putih itu keluar ke arah barat, iya, ini kuda putih. dan berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, Terus, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. terus, Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. 8, perhatikan. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Amin. Jadi kuda yang berjalan ke tanah utara itu dikatakan menenteramkan rohnya Tuhan. Jadi kuda putih, merah, hitam, kelabu itu gambarnya kebanyakan keliru ya, saudaraku. Kuda putih katanya antikris, kuda merah jahat banget bawa pedang gitu, saudaraku. Padahal itu hamba Tuhan, saudaraku. Nanti kenapa digambarkan seperti itu, saudaraku? Karena hamba Tuhan itu kadang tidak disuruh untuk mengucapkan berkat saja, tetapi kadang untuk menghukum, seperti Musa, saudaraku. Selain memberkati, dia juga bisa menghukum Mesir itu dengan 10 tulah.
Makanya penampilan hamba-hamba Tuhan yang laksana penunggang kuda putih, merah, hitam, kelabu, ini sering disalahartikan. Kuda putih disalahartikan jadi antikris, padahal bukan. Hasil kegerakan kuda putih itu pertobatan Israel, saudaraku. Kemudian dinyatakan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menjelajah ke seluruh penjuru bumi. Sebelum mereka pergi, mereka sudah menghadap Tuhan. Artinya sowan bahasa Jawa ini gitu, saudaraku. Sudah diperintah oleh Tuhan. Bahkan yang dikatakan di sini, lihat ya, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menteramkan rohku di tanah utara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Israel itu memang tegar tengkuk dan sedang sedang dihimpit oleh Tuhan. Bukan Tuhan benci ya, Tuhan sayang. Salahnya Israel apa? Satu, nggak terima Tuhan Yesus, saudaraku. Itu saja. Saudaraku, bahkan mereka ingin membuat bait suci yang ketiga. Saudaraku, di mana pernik-perniknya, berbagai macam benda-benda bait suci sudah mulai dikumpulkan. Orang-orang Lewi yang ber-DNA Lewi juga sudah mulai dikumpulkan, saudaraku. Tetapi kemudian terjadi berbagai macam hal ini, rupanya itu kemudian ya, tapi itu jalan terus juga, saudaraku. Jadi saudaraku, mereka ingin membangun bait Allah yang dahulu roboh di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma, ya saudaraku. Jadi memang ini ya rahasia juga ya, saudaraku. Roma itu dulu menjajah Yerusalem, menghancurkan bait suci. Tapi sekarang katanya tahta suci berada di sana, di Vatikan, ya saudaraku. Dan itu pelayanannya Rasul Petrus itu di sana dulu, saudaraku. Kemudian diteruskan, sekarang akhirnya menjadi kepemimpinan yang besar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini ada satu rahasia yang luar biasa, bahwa Roma itu dahulu menghancurkan bait suci. Makanya, saudaraku, Tuhan itu nanti memakainya bukan mereka yang dipakai, justru dari timur, saudaraku. Karena kalau orang Yerusalem itu melihat orang Roma, itu seperti kita melihat Belanda. Saudaraku, susah makanya. Makanya yang dipakai itu kita yang dari timur, saudaraku. Tim dari timur, dari negeri yang berlambang burung nasar, burung Garuda, Yesaya 46 tadi, nanti akan dipakai oleh Tuhan menjangkau bangsa Israel. Itulah rahasianya kenapa kuda putih itu tidak dari tempat yang paling besar itu, tidak dari barat, enggak, saudaraku. Karena dulu Roma itu pernah merobohkan, meratakan bait suci ketika dipimpin oleh Jenderal Titus, saudaraku, dan itu membekas ingatan itu, saudaraku. Makanya kalau yang menginjil mereka susah. Tetapi ketika Tuhan memakai kita di dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, maka nanti akan terjadi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Jadi Israel itu tegar tengkuk, sehingga harus dengan tangan yang kuat Tuhan membebaskannya. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, ini ayat terakhir ya. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin, saya terangkan dulu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kuota keselamatan itu ada bilangannya. Kalau kuota keselamatan dari bangsa Zaitun liar itu sudah penuh, maka Tuhan akan kembali menyayangi Israel. Ya tadi dalam kegerakan kuda putih tadi, saudaraku. Jadi kuota keselamatan itu ada bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan menurut Roma 11 ayat 25 ini. Dan orang yang tidak terbeban untuk keselamatan bangsa Israel, saudaraku, disebut oleh Rasul Paulus ini
menjadi orang yang menganggap dirimu pandai atau sok tahu, bahasanya gitu saudaraku. Ayo ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus, Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. terus, Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. terus, Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. amin. Roma 11:31. Ini ayat perintah yang tersembunyi dari Rasul Paulus bahwa terjadi kegerakan besar di akhir zaman, di mana lewat kemurahan yang kita peroleh berkat Injil, kita harus menjaga bangsa Israel. Itulah kegerakan kuda putih. Saudara, saya juga akan sedikit bercerita pada saudara tentang firman Tuhan. Ini bukan cerita, nubuat ya. Dunia ini akan diakhiri dengan 5 kali perang dunia ya saudaraku. Perang dunia ke-1 sudah saudara sering baca, korbannya 40 juta jiwa. Perang dunia kedua sudah terjadi juga dan tidak dicatat di Alkitab itu saudaraku, dan korbannya itu sekitar 70 juta. Kemudian perang dunia yang ketiga ini belum saudaraku, dan nanti kalau terjadi korbannya 1/4 dari wilayah bumi itu akan mati, atau bisa dikatakan juga ini 1/4 dari jumlah penduduk bumi akan mati. Ini perang dunia yang ketiga. Ini menjadi tanda saudaraku, tanda dekatnya masa antikris. Nanti kalau ada perang yang memakan korban sangat banyak saudaraku, itu antikris sebentar lagi loh saudaraku. Sudah hampir bisa dihitung dengan bulan bahkan saudaraku. Jadi kalau ada perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, saudara harap waspada, masa antikris sudah dekat. Saudara yang mau diangkat juga itu sudah harus mulai siap-siap, jangan berdosa terus saudaraku, jangan berlarut-larut dalam dosa. Dosa bohongnya mulai dikurangi ya, dosa marahnya mulai dikurangi, dan berbagai macam dosa kita hendaknya menghindari supaya kita layak masuk di dalam kegerakan akhir zaman. Kita terhindar dari berbagai malapetaka akhir zaman. Yuk dibaca lanjut tadi. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Saudaraku, jadi demikian kegerakan kuda putih itu adalah saat kita dari Zaitun Liar dipakai oleh Tuhan untuk kembali membawa api Injil kepada Israel. Dulu diawali dengan bahasa roh yang dicurahkan di loteng Yerusalem. Nanti untuk menjangkau Israel, saudara akan diberikan lidah yang penuh dengan urapan Roh Kudus untuk berkata-kata di sana. Nanti saat saudara berkata-kata dalam bahasa roh, saya tidak akan membendung saudara. Tapi saudara jangan histeris ya, saya mohon. Kalau bahasa roh di sana nanti, karena suasananya ya kita tahu ya, Israel seperti itu, saudaraku. Berbahasa roh lah, ucapkan bahasa roh seperti apa yang roh berikan pada saudara, ucapkan itu. Jadi bahasa rohnya satu orang dengan orang lain itu beda. Saudaraku, bahasa roh saya dengan bahasa roh saudara beda, saudaraku, karena roh itu mengerti apa yang kita butuhkan, saudaraku. Jadi demikian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita akan memujikan. Saya ajak menyanyi satu pujian kesukaan saya, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Ya, saya mohon semua bangkit berdiri.